Halo semuanya, kembali lagi di video Beropini. Gua capek lihat orang pamer di medsos. Sebagai milenial middle class yang bukan anak pejabat, bukan anak komisaris, terus yang mesti kerja buat menghidupkan diri sendiri ya. Jujur gue tuh zaman sekarang suka agak pusing kalau ngelihat orang yang di internet tuh yang flexing atau pamer harta yang dia punya. Ibaratnya tuh konten flexing itu udah ada gendernya sendiri gitu. Flexing duit segepok, flexing rumah, flexing mobil, flexing sepatu branded, terus flexing makan berjuta-juta. Kalau di sini ada yang ngikutin YouTuber US, mungkin lu pernah mendengar yang namanya Lil Tay, kayak bocah yang dia hobinya ya flaunting duit gitu. Literally itu duit segepok sama dia dibuang-buang. Atau Tai Lopez yang basically udah jadi meme ya. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. Fun to drive up here in the Hollywood Hills. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. Knowledge. Dan gak cuma mereka doang, gak cuma YouTuber US doang, tapi di Indonesia pun juga kayak gitu. Dan gue pribadi kalau ngelihat yang begitu-begitu di timeline tuh rasanya kayak langsung, aduh yang gue punya sekarang tuh kok kayaknya kurang ya gitu. Soalnya orang-orang lain tuh bisa ini, bisa itu, bisa hambur-hambur. Minimal gue kok kayaknya harus selalu mikirin prioritas duit, mesti catat pengeluaran berapa, mesti mikirin pendapatan bulan ini berapa. Pokoknya gue tuh berasanya jadi gak enak gitu sama diri gue dan kehidupan gue sendiri. Nah tapi lucunya yang gue lihat, banyak orang yang suka sama konten kayak gini karena sebenarnya esensi dari konten media sosial itu kan menjual mimpi ya. Kayak lu perhatiin deh, kayak misalnya lo tahu audiens lo itu pingin punya keluarga yang kompak dan harmonis seru-seruan, maka lo menjual mimpi tersebut gitu. Lo tunjukin ke mereka keharmonisan keluarga lo, entah itu beneran atau fake depan kamera doang. Lo ibaratnya tuh kayak ngasih tahu ke mereka bahwa mimpinya si mereka-mereka ini adalah realita buat orang lain dan possible untuk mereka buat achieving itu entah kapan. Terus misalnya audiens lo punya latar belakang ekonomi rendah, ya lo jual mimpi ke mereka. Lu perlihatkan kehidupan lu yang kelebihan materi, lu beli tas branded, unboxing gitu ya, terus beli gadget mahal, terus sambil kayak doain semoga nanti followersku bisa kesampaian gini juga ya. Jadi kayak pasif agresif antara pamer tapi humble gitu. Dan netizen suka diperlihatkan hal-hal seperti ini, hal-hal yang mereka tuh nggak bisa gapai. Kayak ibaratnya kalau gue main The Sims lah gitu, gue mendapatkan kebahagiaan bisa bangun rumah, bisa ngedekor rumah sesuai apa yang gue mau, terus duitnya ya tinggal pakai cheat aja. Terus kan gue jadi mikir ya, kenapa sih emangnya orang kok suka flexing? Kenapa sih orang tuh suka pamer? Mungkin alasannya juga banyak banget dan gue nggak merasa fair untuk pinpoint cuma satu faktor ini aja nih gitu, karena it's all complex gitu loh. Pertama, namanya juga manusia nggak sih? Kita pingin dihargain, terus kita nggak mau dipandang sebelah mata sama orang, dan salah satu cara buat dapetin respect itu adalah dengan memperlihatkan status kita kan. Kita kasih lihat nih ke orang, kita ini di masyarakat stratanya di mana sih? Kita kasih lihat status pendidikan kita, latar belakang keluarga kita, pekerjaan kita. Terus ya flexing ini adalah cara kita memperlihatkan berapa banyak sih harta yang kita punya. Misalnya kalau di umur gue sekarang, tema yang sering diobrolin itu investasi gitu, karena di umur-umur gue tuh banyak keluarga muda gitu kan. Terus orang-orangnya juga pada kerja ya 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun bahkan. Kalau ngobrolin investasi ini tuh kayaknya jadi momen flexing dikit-dikit gitu sih gue berasanya. Dan jujur buat gue kadang-kadang ya insecure juga, karena kesannya tuh kayak wah gila nih orang-orang kenapa udah pada tajir banget gitu kan, udah bisa invest sana sini, main saham, main properti. Terus faktor kedua yang menurut gue kenapa ada orang pamer, misalnya kita nih bekerja udah setengah mati untuk bisa di posisi kita sekarang. Kita mungkin juga ada tendensi untuk memperlihatkan hasil jerih payah kita gitu, karena kita udah setengah mati gitu kan. Terus sekarang kita ibaratnya mau menikmati itu semua gitu. Dan selain itu juga kita pingin dapetin kepuasan, dapetin pujian, dan dapetin acknowledgement gitu dari orang lain bahwa kayak oh iya nih orang emang goals banget, lu udah usah banting tulang dan lu emang pantas buat dapet ini semua gitu-gitu. Selanjutnya menurut gue bisa juga karena faktor insecurity. Gak jarang gue nemuin orang yang misalnya dia head to toe tuh bermerek semua, HP selalu iPhone yang paling baru, terus standar hidupnya tuh tinggi, padahal sebenarnya dia gak mampu. Dan dia ngelakuin itu biar pede, biar dia diterima sama circle pertemanannya. Atau mungkin sebenarnya ada juga yang it's all in their head gitu, jadi sebenarnya temennya itu slow aja, sebenarnya juga gak ada yang peduli dia mau duitnya sebanyak apa, mau pakai baju apa, tapi di otaknya dia merasa dia bukan siapa-siapa kalau nggak pakai barang yang price tag-nya gede. Nah gue juga nggak bisa nyalain nih orang-orang kayak gini, karena tuntutan dan pressure untuk menjadi certain person atau to own certain things, terutama zaman sekarang ya itu cukup besar sih. Kayak ibaratnya all eyes on you gitu loh, dan susah buat lo akhirnya rationalizing itu karena pressure-nya tuh cepet,
gede banget, dan konstan tiap hari lo dapetin. Apalagi kan zaman sekarang ya, kayak lo lihat kehidupan orang di media sosial bisa dibilang hampir tiap hari lah. Lo lihat fotonya, lihat story-nya, terus lo jadi refleksin itu semua ke diri lo, terus lo merasa ke pressure buat menjadi seperti apa yang lo lihat. Lo kayak ngerasa FOMO gitu lo, gue gak mau kalah nih gitu. Terus lo akhirnya nyoba untuk meet that certain standards, terus lo mencoba untuk achieving itu tapi empot-empotan gitu kan, karena realitanya buat kita berbeda-beda. Terus akhirnya you feel bad about yourself. In the end tuh lo gak pernah merasa cukup gitu loh. Nah kalau dulu kan mungkin kakek nenek kita atau orang tua kita itu merasa insecure, iya, tapi nggak tiap hari lah gitu, nggak sering-sering, paling sebulan sekali lah pas mereka lagi arisan atau lagi kondangan terus ketemu orang-orang lain gitu kan, kayak lihat ada ibu-ibu gelangnya berapa banyak, emas apa bukan, terus emasnya berapa karat, terus denger cerita teman-temannya anaknya diterima di uni mana atau di perusahaan mana. Udah gitu paling ya cuma 1-2 orang lah yang mereka insecurein. Tapi kalau sekarang di zaman kita itu semua bisa terjadi kayak gue bilang tadi, konstan. Kita bisa lihat hidup ribuan orang, nggak cuma orang Indonesia doang tapi orang yang tinggal di belahan dunia mana pun. Gara-gara internet kita jadi makin terpapar sama kehidupan orang lain yang padahal misalnya kelas sosioekonominya itu beda banget sama kita, tapi kita makin jadinya ngebandingin hidup mereka sama hidup kita. Fenomena ini ternyata udah ada namanya Instagram envy, rasa iri yang muncul karena melihat kehidupan orang di Instagram. Kan beda ya kalau kita lagi di jalan nih terus ngelihat ada orang pakai Birkin misalnya, kita mungkin kayak yang wah bagus ya tasnya gitu, udah nggak kita baperin. Tapi kalau kita ngelihat tiap hari misalnya di medsos, someday kita akan muncul pikiran di otak bahwa kayak wah gue kayaknya emang mesti juga nih punya Birkin gitu. Dan rasa iri ini nggak terbatas cuma soal materi doang ya, pencapaian pun bisa jadi bahan iri-irian. Ini salah satu alasan kenapa waktu itu gue ngehapus LinkedIn gue, karena pas gue nge-scroll timeline itu gue merasa kok kayak kok nih orang-orang pada mencoba untuk saling showing off achievement mereka ya gitu, vibe-nya nggak asik, terus nggak slow dan nggak gue banget, dan akhirnya kayak putting that weird pressure on me gitu. Terus akhirnya gue hapus, terus sekarang gue bikin lagi tapi gue mencoba tuh gak melihat timeline gue. Nah salah satu yang menurut gue memperparah fenomena flex culture ini yaitu di media sosial itu yang jelek-jeleknya gak kelihatan, yang susah-susahnya itu gak kelihatan. Karena ketika gue mikirin topik ini ya kayak flexing, flex culture, gue mencoba untuk merefleksikannya ke diri gue. Mungkin menurut beberapa orang kalau gue lagi jalan-jalan nih terus gue posting itu gue lagi flexing. Kan gue sering banget ya jalan-jalan, tiap tahun bisa kayak 3-4 kali. Kesannya tuh duit gue baik banget gitu. Padahal kalau kalian nanya gue sendiri, gue sama sekali gak ada keinginan untuk pamer gitu loh. Gue lebih kayak pingin sharing happy moments gue aja di internet. Dan ini sebenarnya yang I think it's both good and bad at the same time on social media. Orang luar itu akhirnya gak mendapatkan the full picture of it, karena yang mereka dapetin itu cuma snippets of one's life. Kayak balik lagi deh contohnya gue kan gak pernah ngevlog yang full atau nge-story gimana tiap hari gue exactly kayak kerja nonstop, gimana gue tuh kayak profesinya tuh gak cuma satu, gak cuma kerja 9 to 5 doang terus pulang ke rumah istirahat gitu kan. Kayak kolega kantor gue istirahat ya gue kerja lagi, terus gue ngerjain kerjaan gue yang lain yang mesti bikin konten kayak sekarang, mesti nulis report, mesti ngurusin bisnis gue lagi gitu kan. Kayak ibaratnya kayak sekarang nih gue lagi kerja and it took me hours to write the script, it took hours for my husband to edit, dan itu nggak kelihatan. Dan sebenarnya intinya pengen gue bilang adalah nggak ada yang magically happen gitu loh, tapi sayangnya karena itu medsos jadi kelihatannya seakan-akan seperti itu. Terus untuk keuangan gitu, gue dan orang-orang lain juga nggak ngasih tahu how exactly we are financially, terus how exactly our financial situation is, dan prioritasnya apa sampai kita tuh bisa melakukan hal-hal yang sekarang kita lakukan. Nah detail-detail kecil itu tuh yang followers nggak dapet. Contohnya gue suka ketemu ada orang nih yang misalnya dia tuh kelihatannya kayak someone with higher status gitu, terus bajunya, tasnya, sepatunya itu branded semua, terus lifestyle-nya lavish, sering party, terus kalau nginep di hotel itu hotel bintang 5, tiap hari jajan Starbucks. Ternyata sebenarnya mereka tuh broke. Sebenarnya mereka tuh utang kartu kreditnya banyak banget, atau dia mesti tinggal sama orang lain karena dia nggak ada duit buat tinggal di apartemen sendiri. Itu ada orang kayak gitu. Terus bisa juga ternyata barang-barang brandednya yang dia punya itu hasil thrifting atau dikasih sama orang lain. Ada juga yang head to toe branded semua nih, tapi tiap hari makannya Indomie atau nasi sama chicken nugget. Atau ada juga yang punya gadget selalu baru, HP selalu seri baru, iPad seri baru, laptop seri baru, tapi itu ternyata pada nyicil semua dan Indian itu bukan punya dia gitu, jadi kredit. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya penting ya untuk ngasih kita konteks yang lebih full. Itu gue nggak akan tahu kalau cuma sekadar lihat di foto-fotonya mereka. Gue akan cuman persepsi aja kalau oh tajir ya, oh mereka punya ini, punya itu, wah tajir banget duitnya gitu, padahal belum tentu. Begitu juga dengan influencer
influencer. Kita kan selalu perceive bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu real kan. Tapi nggak selalu kayak gitu. Seringkali foto-foto yang diupload nih sama influencer itu dikurasi ya, atau dibikin segimana caranya supaya kelihatannya kehidupan si influencer itu tuh bagus dan enak. Karena at the end of the day kan kita itu pingin ngeliatin ya yang bagus-bagusnya aja gitu seringkali gitu kan. Terus ya banyak juga influencer yang memang sengaja membentuk persona yang palsu. Kayak sesimpel yang beli followers gitu, atau faking endorsement, atau foto-foto pakai baju baru, pas abis kelar foto bajunya dibalikin lagi ke tokonya, atau beli box tas branded padahal nggak ada isinya, boxnya doang, pura-pura liburan di hotel mewah, atau bahkan sampai ada yang nyewa set seakan-akan dia tuh lagi di private jet. Even si Lil Tay yang tadi gue sempat mention di awal, rumah yang suka dipamerin YouTube gitu kan, itu tuh ternyata bukan rumah dia. Jadi nyokapnya itu kerja jadi realtor, dan rumah beserta isinya itu ya punya orang lain yang lagi mau dijual sama nyokapnya. Dan kalau misalnya balik lagi kita bertanya, kenapa sih mereka melakukan itu? Ya mungkin mereka ngelakuin itu ya buat dapetin status gitu. Gue gak bisa nyalain mereka sih, balik lagi, karena it's part of living under capitalism menurut gue. Your worth is determined by those price tags. Terus harga diri lo itu dilihat dari lifestyle lo. Gue tahu ini cukup messed up dan cukup klassis, tapi realitanya sayangnya seperti itu. Nah akhirnya ini semua jadi lingkaran setan gitu gak sih? Kayak lingkaran setan yang involving kapitalisme dengan konsumerisme. Makanya gue juga ngerti kalau sekarang kenapa ada anak kecil yang ditanya pengen jadi apa, ya mereka jawabnya pengen jadi YouTuber atau nggak selebgram. Karena dia aja nih yang masih bocah, mereka udah bisa melihat gitu dan dapetin efek dari flex culture itu. Dia tuh udah bisa dapet nih hint, oh ternyata buat dapet status, buat di respect gitu, gue harus tajir, gue harus punya barang mahal, harus pakai Yeezy, harus pakai Supreme. Dan urgensi itu nggak akan berhenti unless kita bisa back to reality dan make sure untuk bisa bikin boundaries atas apa yang kita lihat di medsos. Pada akhirnya kan kita nggak bisa ngatur ya orang itu mau posting apa, kita juga nggak bisa ngatur orang ini mau beli apa pakai duitnya sendiri, mau itu ngutang apa enggak, bodo amat, it's not our problem. Makanya sebenarnya kontrolnya itu ada di diri kita sendiri. Kita yang mutusin apa sih yang mau kita lihat, apa yang bagus buat kita lihat. Kayak sekarang kan ada feature mute, ada block yang bisa filtering out konten di timeline. Kalau kita merasa nggak sehat nih kayaknya ngeliatin yang begini-ginian terus gitu kan, it's too much of konsumerisme, materialisme gitu ya, kita bisa block atau mute atau unfollow sekalian gitu. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi ya hapus Instagram dan hapus TikTok sekalian. Jadi bener-bener you're living in the moment, lu fokus sama diri lu sendiri gitu. Itu aja sih video dari gue kali ini, dan kayaknya tema kali ini bener-bener relatable gak sih buat kalian-kalian. Karena gue merasa even me kayak suka insecure juga gitu ngeliat teman-teman gue di medsos gitu, sesama selebgram atau sama YouTuber, kayak hidupnya kok seru ya, hidupnya kok serba wah ke sini ke situ gitu. Tapi at the same time banyak juga yang kayak DM gue atau komen di video gue atau YouTube atau foto gue gitu, bahwa gila hidup gue itu adalah mimpi buat orang banyak gitu. Dan itu sih yang akhirnya ngebikin gue jadi back to reality lagi versi gue gitu, bahwa kalau misalnya gue tetap ngeliat ke atas, gue gak akan pernah merasa cukup gitu. Jadi gue harus bener-bener bisa setting boundaries supaya gue bisa bener-bener fokus sama ya diri gue aja gitu, dan bersyukur terus gitu sih. Mungkin kalau misalnya kalian ada sesuatu yang pengen di-share tentang tema ini bisa banget, dan jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka, terus sharing juga video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terus kalau kalian punya media sosial, jangan lupa share juga videonya ke media sosial kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.